Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vito Febrian Maulana dari kampus STI Dharma Agung dari kelas 21 DM1 dengan NIM 2152805. Di sini saya akan menganalisis SWOT PT Sri Rejeki Isman, perusahaan tekstil terbesar di Asia yang berada di Indonesia. Mohon perhatiannya sebentar dan saksikan. PT Sri Rejeki Isman Tbk atau yang biasa dipanggil dengan Sritek, sebuah perusahaan tekstil yang berkantor pusat di Sukoharjo, Jawa Tengah. Untuk mendukung kegiatan bisnisnya, perusahaan ini memiliki sebuah kantor perwakilan di daerah Jakarta dengan pendiri awal di Jawa Tengah dengan bernama Lukminto, didirikan pada tahun 1966. Analisis SWOT PT Sri Rejeki Isman Tbk. Yang pertama, strength atau kekuatan. PT Sri Rejeki Isman atau dalam kurung biasa dipanggil Sritek adalah produsen tekstil dan garment terintegrasi dan terbesar se-Asia Tenggara. Pertama, yang menjadi kekuatan utama yang dimiliki Sritek adalah bisnis mereka yang terintegrasi dari dahulu sampai saat ini. Dalam hal produksi, dari proses pemintalan, penenunan, pencelupan atau percetakan hingga produk garment jadi dilakukan dalam satu kawasan pabrik mereka. Demikian, biaya yang dikeluarkan dalam hal produksi dapat ditekan sehingga harga produk mereka di pasaran dapat bersaing karena biaya produksinya yang lebih rendah. Kekuatan yang kedua, dalam hal bahan baku, mereka mendapat pasokan dari anak perusahaan mereka sendiri yang memasok bahan berkualitas ke pabrik. Dengan begitu, ketersediaan bahan baku akan terjamin sehingga tidak berdampak pada proses produksi. Kekuatan yang ketiga, Sritek sudah memiliki pangsa pasar atau market share yang luas sehingga ke seluruh dunia. Dengan jaringan yang luas tersebut, Sritek dapat dengan mudah mengembangkan bisnisnya sehingga ke seluruh dunia. Kekuatan yang keempat, Sritek menggunakan teknologi yang maju dalam kegiatan produksi mereka sehingga dapat memenuhi semua permintaan pasar secara efektif dan efisien. Kekuatan yang kelima, cara Sritek dalam memperdaya para karyawan yang menurut saya dapat menjadi role model bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia, karena seperti yang kita tahu bahwa dengan perkembangan zaman yang semakin maju, aspek human capital menjadi sangat penting karena aspek ini yang menjalankan fungsi dari perusahaan itu sendiri. Lanjut dari analisis yang kedua, weakness atau kelemahan. Dari sekian banyak kekuatan yang dimiliki, Sritek juga memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama, hingga kini Sritek memiliki kurang lebih 25.000 orang karyawan, namun sebagian karyawan mereka masih harus disuplai dan meminjam dari luar daerah seperti dari kota Semarang. Hal ini dikarenakan perbedaan UMK, upah minim kabupaten atau kota di Sukoharjo yang masih ternilai rendah dan merugikan industri padat karya seperti Sritek. Jika hal ini terus berkelanjutan, maka akan mengganggu kegiatan bisnis dari Sritek. Dan kelemahan yang kedua, ada beberapa bahan baku mentah atau raw material yang masih diimpor oleh Sritek yang ketersediaannya tidak dapat dipastikan akan terus ada sampai kapanpun. Lanjut dengan analisis yang ketiga, yaitu opportunity atau peluang. Sritek memegang peranan penting sebagai perusahaan produsen tekstil dan garment terintegrasi terbesar di Asia Tenggara. Sritek dapat melakukan pengembangan pasar atau market development dengan cepat karena kawasan Asia Tenggara adalah kawasan yang lagi berkembang dengan penduduk mencapai
650 juta jiwa. Jumlah yang besar ini dapat menjadi pasar potensial bagi Sritex. Ditambah lagi dengan diperlakuannya ASEAN Economic Community yang menjadikan Sritex dapat secara bebas melakukan ekspansi ke negara-negara lain di Asia Tenggara. Pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Tenggara juga menjadikan peluang industri garmen dapat berkembang dengan pesat. Selain itu juga diikuti dengan tren fashion dunia yang semakin berkembang, sehingga industri garmen pasti dibutuhkan oleh setiap konsumen atau setiap orangnya. Lanjut dengan analisis SWOT yang terakhir, yaitu threat atau ancaman. Sritex juga memiliki beberapa ancaman yang dapat mengganggu kelangsungan bisnis mereka. Yang pertama, negara-negara tetangga baru membuka beberapa pabrik garmen untuk memenuhi kebutuhan di negara mereka masing-masing. Ini juga didukung oleh upah buruh negara tetangga yang masih lebih rendah dibandingkan di Indonesia. Hal ini tentunya menjadi ancaman akan produk Sritex yang diekspor ke beberapa negara tetangga. Ancaman yang kedua, upah tenaga kerja di Indonesia yang makin meningkat karena adanya tuntutan dari buruh pabrik yang lain, menjadikan biaya yang dikeluarkan untuk membayar tenaga kerja menjadikan makin besar. Ancaman yang ketiga, Sritex juga menghadapi meningkatnya ancaman dari kompetitor luar negeri yang menawarkan harga lebih murah karena mempunyai keunggulan dari sisi biaya produksi yang lebih murah. Ancaman yang keempat, Sritex belum memiliki brand pakaian sendiri yang mendunia. Dengan ukuran bisnis yang sudah meraksasa, agaknya cukup disayangkan ketika Sritex tidak mempunyai lini merek pakaian yang terkenal semacam Zara atau Uniqlo yang diharapkan akan mampu memberikan margin yang lebih tinggi dibandingkan lini bisnis perseroan saat ini. Dan itu adalah analisis SWOT PT Sri Rejeki Isman Tbk menurut saya. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.